Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di pembelajaran 4 ini itu mencakup bahasa Indonesia dan SBDP. SBDP itu seni budaya dan prakarya. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan mengingatkan terlebih dahulu makhluk hidup. Makhluk hidup itu di pembelajaran sebelumnya itu meliputi apa saja? Iya, betul. Di sini ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk makhluk hidup. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Tumbuh artinya adalah bertambah ukuran, tinggi, dan berat. Nah, di sini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak bisa dilihat juga halaman 28 di buku 3A. Di buku 3A ya. Di sini halaman 28 bisa sambil dibuka. Nah, di situ ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada manusia yang tadi sudah dilihat sama anak-anak. Kemudian ada tumbuhan dan ada hewan. Nah, di situ ada yang dari bayi, kemudian balita untuk manusia, kemudian ada remaja dan dewasa atau tua. Nah, lama-lama anak-anak itu akan menjadi tinggi dan beratnya pun bertambah. Jadi, anak-anak berarti tumbuh, ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak tumbuh. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, anak-anak bisa buka halaman 29. Nah, yang pertama adalah suhu. Suhu itu untuk tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang sesuai. Misalkan contohnya tumbuhan stroberi. Tumbuhan stroberi itu akan tumbuh pada suhu yang sejuk. Misalkan di puncak. Makanya kan anak-anak pernah lihat nggak di puncak itu banyak sekali tanaman stroberi. Maka dari itu suhu itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang kedua adalah kelembapan. Jadi tanaman itu butuh kelembapan. Tapi berbeda-beda juga. Ada yang tanaman kalau disiram setiap hari akan tumbuh. Nah, ada juga yang disiram setiap hari itu malah layu. Ada beberapa tanaman ya. Nah, di sini kemudian adalah yang ketiga, oksigen. Oksigen itu adalah pernapasan. Nah, kalau tanaman tidak ada nafas atau bisa disebut juga respirasi, pastinya akan mati. Manusia apalagi. Coba kita tutup hidung kita. Lama sekali pasti tidak bisa bernafas. Maka dari itu tanaman pun butuh oksigen. Nah, yang keempat adalah cahaya. Semua tumbuhan hijau memerlukan cahaya. Nah, cahaya itu dari matahari ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah air dan zat hara. Zat hara itu mineral. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Jadi, kita saja manusia pasti tanpa air pasti haus.
Begitu juga dengan tanaman. Jadi ada tanaman yang tadi Bu Guru sudah bilang kelembapan. Di kelembapan tadi ada tanaman yang harus disiram setiap hari, ada juga yang hanya disemprot-semprot sedikit, itu juga sudah tumbuh. Ya, itu adalah faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, jadi kita sudah belajar perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Sekarang kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia yang baik. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang baik tergantung juga pada kesehatannya. Jadi yang pertama, anak-anak harus makan dan minum yang halal dan bergizi. Ya. Yang kedua, anak-anak juga harus olahraga yang teratur. Kemudian yang ketiga harus memotong dan menggunting kuku yang teratur, misalkan seminggu sekali. Bu Guru saja sudah seminggu sudah panjang-panjang. Maka dari itu kita harus memotong kuku dengan teratur ya. Kemudian memakai pakaian yang bersih. Aduh, kalau pakaiannya tidak bersih, anak-anak juga tidak akan nyaman. Terus teman-teman yang lain pun akan kebauan. Maka dari itu setiap hari pakaian pun harus dicuci. Kemudian cuci tangan. Nah, apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi dimanapun, kapanpun, anak-anak harus cuci tangan. Apalagi sekarang di mana saja sudah banyak tempat cuci tangan dan tidak lupa membawa hand sanitizer ya. Kemudian ada juga kita harus keramas supaya rambut kita itu bersih. Bu Guru kalau sudah 2 hari tidak keramas itu lepek rambutnya, kemudian gatal. Jadi maka dari itu kita juga harus keramas supaya rambut kita juga bersih dan wangi. Kemudian menyikat gigi, apalagi mulut itu adalah masuknya makanan. Nah, apabila giginya tidak bersih, gigi akan bolong. Kalau gigi sudah bolong, sakit gigi, anak-anak tidak bisa ke sekolah juga tidak enak, belajar juga tidak enak. Maka dari itu, dalam sehari anak-anak harus menyikat gigi 2 kali, pagi dan malam setelah makan atau mau tidur, ya. Kemudian mandi pun juga sama, sehari minimal 2 kali. Mandi, jebar-jebur yang bersih, pakai sabun. Nah, kalau sudah mandi itu kita seger sekali, ya. Kemudian memotong rambut, terutama yang laki-laki. Laki-laki itu kalau rambutnya panjang tidak enak dilihatnya. Jadi kalau sudah panjang lebih baik dipotong ya. Apalagi kalau udah masuk sekolah, harus mengikuti peraturan sekolah yang rambutnya pendek, tidak boleh lebih dari sudah lebih dari telinga ya. Nah, itu cara untuk menjaga tubuh tetap sehat. Setelah ini ada juga di halaman 34, di situ adalah gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Contohnya, nah ini tadi kita sudah lihat kan, sebelumnya Bu Guru sudah cerita. Kalau misalkan tidak sikat gigi, nah gambar seri ini ada angkanya 1, 2,
3, 4. Tidak semua gambar seri juga ada angkanya. Nah, kebetulan di sini yang Bu Guru kasih contoh ada urutannya. Nah, di sini ceritanya tentang Tita sakit gigi. Setiap gambar seri ada juga yang tidak ada tulisannya seperti ini. Jadi harus menceritakannya. Contohnya di buku halaman 34 ini, gambar serinya ini belum ada angkanya dan juga belum ada ceritanya. Nanti anak-anak kerjakan dari cerita tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, di sini kalau sebagai contohnya, Bu Guru kasih contoh di sini Tita sakit gigi. Setelah itu nomor 2, karena ada gambar rumah sakit, karena di sini anak-anak ada yang jelas ada yang tidak ya gambarnya. Ini Tita pergi ke rumah sakit atau ke dokter gigi, diantar dengan ibunya. Boleh ditambahkan Tita pergi ke dokter gigi diantar ibu gitu. Yang ketiga ada gambar dokter lagi periksa giginya Tita. Nah, anak-anak pernah ke dokter gigi tidak? Kalau pernah ke dokter gigi pasti tahu kalau dokter gigi ada tempat duduknya seperti ini yang bisa untuk memeriksakan gigi. Jadi ternyata di sini ada tulisannya gigi Tita dicabut. Boleh juga ditambahkan dokter sedang memeriksa gigi Tita dan gigi Tita dicabut gitu. Boleh ditambahkan, tidak hanya gigi Tita dicabut gitu ya. Yang keempat, Tita akhirnya sekarang rajin menggosok gigi. Nah, maka dari itu yang sudah Bu Guru jelaskan, minimal setidaknya sehari 2 kali untuk menyikat gigi. Boleh ditambahkan juga dalam gambar seri ini, setelah pulang dari rumah sakit dan gigi Tita sudah sembuh, anak-anak boleh ketik seperti itu. Atau ditulis di buku tulis, akhirnya Tita rajin menggosok gigi agar giginya tidak sakit. Nah, seperti itu gambar seri. Iya. Nah, di sini ada tulisan SBDP. Yang tadi Bu Guru bilang, SBDP itu seni budaya dan prakarya. Jadi, seni budaya itu mencakup bisa menyanyi, menari, bermain musik. Nah, yang hari ini kita akan belajar menyanyi. Jadi di sini ada nyanyian sebelum kita makan yang diciptakan Pak Kasur. Nah, Ibu Guru akan membuka YouTube. Anak-anak juga bisa menyanyi, buka YouTube-nya juga. Tapi di sini pakai punya Bu Guru dulu ya, kita nyanyi sama-sama. Nih, pakai musik. Judulnya adalah Sebelum Kita Makan. Sebelum kita makan nih, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan nih untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan bersama. Mas, seperti itu lagunya. Tadi ada musiknya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, ayo makan bersama.
Seperti itu lagunya. Bisa nanti kita nyanyikan ya sama Ibu Asti dan Ibu Guru wali kelasnya. Oke. Sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Terima kasih. Setelah belajar, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.